Setelah itu memperlihatkan Lirim yang menyaksikan kembali waktu tiba-tiba berhenti, di mana Lirim kini seolah menyadari bahwa seseorang telah berpindah dunia seperti dirinya. Sementara Jong-eul sekarang masih merasa kehilangan akan sosok pria yang dianggap gila tapi selalu membuatnya rindu. Siapa lagi jika bukan Lee-gon, sang raja dari kerajaan Korea. Bahkan Jong-eul kini mempertanyakan kebenaran mengenai semua yang pernah Lee-gon katakan. Seolah semua perkataan Lee-gon yang dianggap Jong-eul itu hanyalah sebuah khayalan, perlahan satu persatu mulai terbukti. Di tempat berbeda, Perdana Menteri Ko yang datang ke istana untuk menemui Lee-gon sebab dirinya merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh pihak istana mengenai keberadaan Lee-gon. Awalnya Perdana Menteri dihadang oleh si nenek kepala istana dan berkata jika Lee-gon sedang banyak urusan. Tetapi si Perdana Menteri tetap kekeh ingin masuk ke ruangan Lee-gon. Dan alangkah terkejutnya tatkala Lee-gon ternyata berada di ruangannya bersama Jo-yoon. Membuat si Perdana Menteri bersama si nenek merasa heran sebab mereka mengira jika Lee-gon tak ada di sana. Lee-gon yang mengetahui maksud kedatangan Perdana Menteri Ko kemudian memperingatkan Perdana Menteri untuk tidak ikut campur terlalu dalam mengenai urusan pribadinya. Mendengar itu, dengan ekspresi wajah sedikit kecewa, Perdana Menteri Ko pun hanya terdiam lalu pergi dari sana. Sementara si nenek tanpa banyak bicara sebab mengetahui jika Lee-gon kelelahan, dirinya langsung membereskan pakaian milik Lee-gon. Di sana si nenek menemukan benda-benda yang Lee-gon bawa dari Republik Korea. Di tempat berbeda, seolah tak ingin larut dalam rasa penasarannya mengenai Lee-gon, Jong-eul bersama Shin-jae kembali fokus dalam pekerjaannya dengan berhasil menangkap pelaku pencopetan yang sering beraksi di pusat perbelanjaan. 저기요. 혹시 지갑 구금으로 할 것 같네요. 임할 수 있고 묵비권을 행사할 수도 있고 뭐 여러. Kembali ke Lee-gon yang kali ini menemui paman tertuanya. Tujuannya untuk meminta agar si paman ini tak menyembunyikan apapun yang ia ketahui mengenai Lirim. Sebab Lee-gon mulai menaruh curiga jika sebenarnya Lirim masih hidup. Serta hasil autopsi mengenai kematian Lirim dulu bisa saja salah. Saat pulang, Lee-gon teringat momen ketika dirinya berada di perpustakaan di Republik Korea yang saat itu bersendau gurau dengan Jong-eul. Hingga ia pun menyempatkan waktu masuk ke perpustakaan yang berbeda di dunianya untuk sedikit mengenang kejadian itu. Bersamaan dengan itu, ternyata Jong-eul juga berada di perpustakaan seolah dirinya merasakan hal yang sama dengan Lee-gon. Hingga saat akan pulang, Jo-eul yang sedang melihat kartu identitasnya tak sengaja ia tersenggol oleh seorang anak, membuat kartu pengenal itu terjatuh ke dalam gorong-gorong. Lalu tak lama, Jong-eul mendapat panggilan dari tim forensik yang merupakan temannya untuk segera datang sebab ada sesuatu yang penting. Ternyata saat bertemu, temannya mengatakan jika uang yang Jong-eul sita dari Lee-gon setelah dicek berulang kali, ternyata uang itu merupakan uang asli. Itu terbukti dari serat tinta dan juga kertas yang dipakai sangat mirip dengan uang yang berada di Republik Korea. Membuat Jong-eul semakin kebingungan dan semua yang berkaitan dengan Lee-gon. Sementara Lirim akhirnya menyadari jika orang yang memasuki dunianya saat ini tak lain adalah keponakannya, yaitu Lee-gon. Orang yang membuatnya gagal merebut tahta kerajaan. Di sisi lain, Lee-gon ternyata mendatangi kembali tempat di mana insiden buruk menimpa ayahnya. Hingga di sana, Lee-gon mengambil sebuah pedang yang merupakan warisan dari sang ayah. 번개가 몰아치는도다. 현묘한 도리로서 베어. Jong-eul yang semakin penasaran dengan Lee-gon terlihat mendatangi kantor CCTV untuk melihat jejak terakhir Lee-gon yang terekam kamera CCTV. Di sana ia melihat jika Lee-gon memasuki hutan bambu tempat dulu Lee-gon membawanya. Dengan rasa penasaran, Jong-eul seorang diri datang ke hutan bambu, tetapi di sana Jong-eul tak menemukan jejak apapun mengenai Lee-gon. Kembali kepada Lee-gon yang terlihat sedang melamun memikirkan Jong-eul. Hingga tak lama, Jo-yoon pun datang untuk memberitakan sesuatu, akan tetapi tiba-tiba waktu terhenti kembali.
Ligon yang menyaksikan fenomena itu kembali dengan kecerdasannya kemudian mencoba menghitung berapa detik waktu yang berhenti. 4553-6028-7435. Hingga ketika waktu kembali berjalan, Ligon mencoba memberitahukan fenomena itu kepada Joyun. Namun, Joyun tak percaya dan kemudian malah bertanya kepada Ligon, kemanakah Ligon pergi waktu itu? Ligon pun menjawab semuanya jika dirinya pergi ke dunia lain, yang mana di dunia itu ibu kota serta pemerintahan sangatlah berbeda dengan dunia mereka. Mendengar itu, Joyun malah mengkhawatirkan kondisi kesehatan Ligon dan langsung memanggil dokter untuk memeriksa keadaan tuannya. Hingga ketika malam, Ligon ternyata tak bisa melupakan pertemuannya bersama Jong-eul. Ia bahkan terus bertanya kepada sekretarisnya, apakah dirinya mendapatkan panggilan dari seseorang? Yang tentu saja sekretaris Ligon merasa heran dengan pertanyaan tersebut yang terus-menerus Ligon tanyakan. Bahkan Joyun yang berada di sana merasa heran dengan sikap tuannya yang akhir-akhir ini bersikap aneh. Oleh karena itu, Joyun mengatakan jika dirinya kali ini sudah memperketat keamanan untuk mengantisipasi apabila Ligon kembali pergi secara diam-diam. Di tempat berbeda, Jong-eul terlihat sedang membuat ulang kartu identitasnya karena tadi terjatuh ke gorong-gorong. Di sana, Jong-eul tampak sedikit bingung sebab ingin menghindari ciri-ciri foto yang pernah dibicarakan Ligon kepadanya di kartu identitasnya. Hingga Jong-eul sampai menanyakan kapan tanggal kartu identitasnya akan selesai dibuat. Hingga ia merasa tenang ketika petugas yang mengurus hal itu mengatakan jika kartu identitas baru milik Jong-eul akan selesai seminggu lagi, yang mana tanggal tersebut berbeda dengan tanggal yang dibicarakan Ligon, yaitu tanggal 11 November 2019. Akan tetapi ketika pulang, Jong-eul malah terus mengingat momen singkat kebersamaannya dengan Ligon. 시간이 멈췄었어. 뭘 봤다는 거야? Kembali ke Ligon yang sedang berbicara sesuatu dengan sekretarisnya, hingga tiba-tiba bersamaan dengan suara petir, Ligon merasakan kesakitan di punggungnya, membuat sekretarisnya bersama Joyun seketika langsung panik melihat tuannya kesakitan. Tetapi di sana, Ligon malah menyuruh sekretarisnya untuk tak membicarakan hal yang ia alami kepada si nenek pengurus istana, sebab hal itu akan membuatnya khawatir. Setelah sekretarisnya pergi, Joyun yang merasa jika Ligon hanya berpura-pura kesakitan, kemudian menanyakan apa yang kali ini akan Ligon rencanakan. Tetapi Ligon mengatakan jika saat ini dirinya memang benar-benar merasa kesakitan yang dirinya sendiri tak mengetahui penyebab dari rasa sakit itu. Hingga saat baju Ligon dibuka, alangkah terkejutnya Joyun ketika melihat keanehan dalam tubuh Ligon. Membuatnya langsung pergi untuk memanggil dokter kerajaan. Tetapi saat Joyun pergi untuk memanggil dokter, Ligon memanfaatkan kesempatan itu untuk pergi lewat jendela. Sementara Jong-eul yang sedang berada di kantornya kemudian dikejutkan dengan kedatangan Shin-jae yang melemparkan kartu identitasnya yang sudah selesai dibuat. Membuatnya langsung keheranan sebab seharusnya kartu itu selesai seminggu lagi. Dan ketika ia melihat tanggal kartu itu dibuat, Jong-eul pun semakin kebingungan sebab di sana tertera tanggal yang persis dengan apa yang dikatakan oleh Ligon. Hingga tak lama telepon pun berbunyi. Saat Jong-eul mengangkatnya, ia dibuat kaget karena orang yang menelponnya tak lain adalah si ganteng Ligon. Dengan perasaan campur aduk, Jong-eul pun bergegas pergi untuk menemui Ligon di halaman rumahnya. Kali ini seolah sudah percaya dengan semua perkataan Ligon, Jong-eul berkata, kenapa Ligon kembali datang ke dunianya. Ligon hanya menjawab, jika dirinya datang hanya untuk membayar hutang dan akan langsung kembali, sebab ia keluar secara diam-diam. Mendengar itu, Jong-eul seolah ingin benar-benar memastikan apa yang dikatakan oleh Ligon mengenai kartu identitasnya yang disimpan oleh Ligon. Jong-eul pun bertanya, bagaimana penampilannya di kartu identitas yang Ligon simpan. Ligon pun mengatakan jika Jong-eul mengikat rambutnya, membuat Jong-eul kini tak bisa lagi membantah sebab apa yang dikatakan Ligon memang benar. Kemudian Ligon mengajak Jong-eul untuk mengunjungi dunianya. Seolah sudah yakin, Jong-eul pun mengiyakan ajakan itu. Sambil menunggangi si putih, mereka pun melewati gerbang menuju dunia tempat Ligon tinggal.